Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jehas. Teman-teman, di video hari ini aku akan share perkiraan budget persiapan waktu aku untuk terbang ke Turki dan untuk menikah di Turki ya teman-teman. Dari misalnya dari harga tiket pulang pergi dan aku beli tiket di mana, dari biaya berapa biaya e-visa, berapa biaya PCR, dan kalau peraturan sekarang tuh nggak PCR aja ya teman-teman, untuk bisa masuk ke Turki itu harus ada surat keterangan sudah vaksin gitu ya. Terus berapa sih uang yang aku keluarkan pada saat aku mengurus dokumen pernikahan aku dan dokumen suami aku waktu aku ngurusnya di Indonesia kayak gitu teman-teman. Jadi simak ya. Yang pertama, aku beli tiket pesawat itu di tiket.com. Ntar antara 6 atau 8 juta tiket PP ya waktu itu. Itu termasuk lagi harga murah karena waktu itu aku belinya itu 2 atau 3 bulan sebelum aku berangkat gitu ya. Dan aku sempat waktu itu cari-cari misalnya aplikasi untuk membeli tiket lain. Setelah aku bandingkan, ternyata alhamdulillah tiket.com aku mendapatkan harga yang lebih murah untuk aku ya. Terus nah yang kedua teman-teman, apply e-visa. E-visa turis yang berlakunya 30 hari dan biayanya itu 500, sekian, pokoknya belum sampai 600.000 ya. Itu aku apply visanya 5 hari sebelum aku berangkat gitu ya, aku berangkat ke Turki gitu. Nah selanjutnya yang ketiga, PCR. Nah itu biayanya aku waktu itu 900.000. Aku PCR-nya 2 hari sebelum aku berangkat. Nah selanjutnya PCR-nya itu nanti kalian minta aja ke pihak rumah sakitnya untuk sebagai persyaratan penerbangan internasional gitu. Dan minta juga nanti hasil PCR-nya itu dengan berbahasa Inggris kayak gitu. Dan selanjutnya pengurusan dokumen dari ke kecamatan sampai ke KUA. Nah pada saat aku mengurus dokumen aku sama suami aku ke kecamatan, itu alhamdulillah selesai dalam sehari sebenarnya. Itu alhamdulillah selesai dalam 1 hari dan tanpa dipungut biaya apapun, benar-benar gratis. Nah selanjutnya setelah aku sudah selesai urusan aku nih dari ke kecamatan, mendapatkan surat N1 sampai N5, selanjutnya aku langsung di hari itu juga datang ke KUA. Kebetulan tepatnya dekat kan, dari ke kecamatan langsung ke KUA gitu ya. Dan itu sebenarnya di KUA tidak dipungut biaya apapun ya untuk minta surat wali berwakil dari KUA. Namun ayahku berinisiatif sendiri untuk memberikan ya, ayahku bilang sih untuk tanda terima kasih aja. Sebenarnya itu tidak dipungut biaya apapun ya teman-teman, hanya inisiatif ayahku saja gitu. Total 300.000 kalau nggak salah, ayahku ngasih uangnya segitu gitu.
Nah teman-teman, jadi itulah budget yang aku keluarkan dari harga tiket, dari membeli tiket pulang pergi. Oh ya teman-teman, membeli tiketnya itu harus tiket pulang pergi ya. Kalau tiket hanya pergi aja itu nggak bisa. Percuma nanti kalau misalnya tetap aja kita ngotot gitu ya untuk minta diizinkan terbang hanya dengan membeli tiket pergi aja, nanti juga percuma gitu, akan diminta secara mendadak. Kalau pengen tetap pergi harus ada tiket pulang pergi kayak gitu teman-teman. Dari membeli tiket, budget tiket, apply visa, PCR, terus kalau sekarang nggak hanya PCR aja ya teman-teman, dan harus ada surat keterangan sudah vaksin kayak gitu. Nah, dari semua budget yang aku sebutin di sini itu ada embel-embelnya lagi gitu ya, bahasa aku embel-embelnya lagi, maksudnya itu ada di belakangnya itu ada lagi gitu pengeluaran, ada aja pengeluarannya gitu ya, dari fotokopi ini itu, terus mencuci, harus siapin foto kita dan foto calon suami kayak gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin teman-teman, pada saat teman-teman dikirimin uang gitu ya sama calon suaminya, menghitungnya itu jangan pas banget gitu. Kalau saran dari aku ya, hitungnya itu jangan pas banget, tapi agak lebih sedikit gitu ya, takutnya nanti ada pengeluaran yang enggak terduga gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan nih jadi kebetulan aku perpanjang paspor ya. Jadi paspor aku yang pertama itu masa berlakunya sudah habis. Biaya paspor itu 350.000. Bukan paspor yang elektrik ya, paspor yang biasa gitu, 350.000. Dan itu jadi dalam seminggu kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, dan itu ngurus sendiri ya. Oh ya, jangan khawatir kalau misalnya kan ada aja nih pertanyaan yang tanya ke aku, kalau misalnya sebelumnya belum pernah pergi ke luar negeri sebelumnya, apakah, kan pasti paspor kita tuh masih kosong kak, masih belum ada perjalanan lah ya sebelumnya, terus kita langsung ke Turki gitu, apakah sebagai persyaratan untuk terbang ke Turki itu harus ada perjalanan dulu sebelumnya kayak gitu? Jawaban dari aku tidak perlu gitu, jadi nggak perlu gitu ya teman-teman. Walaupun teman-teman baru membuat paspor itu nggak jadi masalah, walaupun teman-teman sebelumnya belum ada perjalanan sama sekali di paspor barunya ini kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga jelas informasi yang udah aku share ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.